Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Allah berfirman dengan pelantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapa, pada hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Kami percaya bahwa tangan-Mu ikut bekerja melawatnya. Sucikan dan kuduskan, layakkan dan urapi, sehingga apa yang kami lakukan adalah kuasa-Mu yang bekerja. Hari ini kami letakkan harapan kami, karena Engkau sangat mencintai kami. Dan biarlah Engkau memberikan kuasa atas mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka bicaralah Engkau di tengah-tengah umat-Mu, bicaralah Engkau di tengah-tengah hamba-Mu, bicaralah Engkau di tengah-tengah orang pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dikembali Tuhan, saya akan duduk kembali. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masuk di dalam satu sabda Allah di mana bertema tentang cinta Allah membawa kuasa mujizat. Saudara, pernahkah kita berpikir apa arti mujizat? Adakah saudara bisa memberikan penerangan sedikit arti dari mujizat? Paham saudara maksudnya mujizat? Saudara perlu ketahui bahwa setiap anak-anak Tuhan, dia berhak memiliki mujizat ini. Setiap orang-orang pilihan Allah berhak untuk memilikinya dan menikmati mujizat ini. Apakah mujizat ini? Mujizat ini adalah di mana imanmu yang berjalan dan di sanalah kuasanya bekerja. Itu namanya mujizat. Contoh ini ya saudara, di dalam firman Tuhan, Musa ini kalau kita membuka kronologi keluarganya, Musa ini papa mamanya itu cinta Tuhan, penakut, nurut, dan tidak macam-macam. Tapi pada zaman itu semua anak laki-laki harus dibunuh. Makanya satu-satunya jalan berdoa, suruh taruh di tempat sungai Nil. Bertemulah dengan permaisuri Firaun. Dan di sanalah Musa dipelihara sampai menjadi remaja, bahkan sampai dewasa, tidak kekurangan suatu apapun. Itu adalah salah satu mujizat. Penyertaan Tuhan itu ketika kita berserah sepenuhnya, maka dalam bentuk keluarga pun Tuhan pelihara. Sekalipun dalam pemeliharaan itu harus berpisah dengan anaknya.
berpisah dengan orang tuanya. Mungkin berpisah juga dengan kasih sayang mereka. Tetapi cinta Allah tidak terbatas. Saudara harus tahu bahwa cintanya Allah tidak pernah terbatas. Dari zaman dahulu sampai sekarang, Allah tetap menyempurnakan hidup kita. Dan cintanya luar biasa dahsyatnya. Dan kita perhatikan dari zaman nenek moyang kita, Allah itu memberikan yang terbaik untuk manusia, di mana Musa sudah dipilih oleh Allah bahwa dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi Musa ini penakut, saudara, dan dia tidak pintar ngomong. Dan Musa berkata terus terang, walaupun dia posisinya menjadi orang bilang anak angkatnya Firaun, tetapi dia memiliki keadilan bersama dengan Tuhan, hikmat Tuhan. Ketika bangsa Israel dijajah atau disiksa dengan prajuritnya, dia bunuh orang itu, prajuritnya. Hanya dia melarikan diri keluar dari kerajaan itu. Mengapa terjadi? Bukankah dia juga pendoa? Bukankah dia juga doa? Karena segala sesuatu Tuhan punya rencana di balik semua kejadian itu. Jadi saudara perlu ketahui bahwa kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita harus tahu bahwa semua kejadian ini adalah hak Tuhan di atas hidup kita. Hak Tuhan di atas pribadi kita. Perjalanan yang kita tempuh itu masih panjang, saudara. Tapi kita tidak tahu sampai seberapa perjuangan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa cintanya Allah itu membawa kuasa mujizatnya. Kita perhatikan gambar yang pertama ini lebih dulu ya, saudara. Lihatlah di situ ada awan-awan yang terang, ya. Di sebelah kanan lebih terang, dan dari atas juga tampak sinar kemuliaannya. Itu menandakan bahwa Allah itu kudus adanya. Allah tidak bercacat celah. Allah itu menciptakan hidup manusia juga serupa dengannya. Tetapi Yesus Kristus sebagai juru selamat turun ke dunia menjadi kehidupan bagi kita. Tetapi kita harus sadar bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah memiliki kuasa di dalam hidup kita. Apabila kita percaya penuh, maka cintanya Allah itu mengalir di atas hidup kita melewati Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melalui, tidak ada seorang pun yang bisa lewat Bapa, harus melewati Dia sebagai juru selamat. Kenapa? Karena hidup kita ditebus lebih dulu, saudara. Hidup kita ini banyak masalah, banyak beban, banyak dosa, banyak pelanggaran. Kita tidak boleh, orang bilang itu tidak menghargai kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Kita harus sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Ya. Ketika Musa dibilang kamu adalah pilihan Allah dan kamu harus mengeluarkan bangsa Israel, Musa gemeteran, saudara. Dan dia bilang, aku tidak pintar ngomong, aku juga tidak punya kesaktian, tidak punya sesuatu yang aku andalkan. Allah sampai berkata, apakah kamu perlu gitu loh? Enggak, aku percaya, hanya gitu, bahwa Allah segala-galanya. Tapi aku tetap enggak berani. Akhirnya ambil tongkat dan pukul itu tongkat jadi ular, terus pegang ujungnya jadi ujung ekor itu, ular itu hanya berubah jadi tongkat lagi. Itu tanda kuasanya itu bekerja. Bukan kita melihat sesuatu yang seperti apa gitu, enggak, tetapi kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh manusia, saudara. Kuasa Allah itu berkembang dan dia sesuai dengan iman kita dan sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena Allah mengajari kita untuk mengenal pribadinya setahap demi setahap. Sama pada waktu kita melihat ada seorang yang masih 12 tahun, saudara, dia sudah mati, ya, dan waktunya dikubur, tapi Yesus datang, dia tidak mati. Aku beri kesembuhan. Bapakku melihat dia tidak
mati, dia hidup. Dari situlah terjadilah kuasa mujizatnya. Jadi itu tergantung dari iman kepribadian kita. Saya sering katakan bahwa di dalam kuasa Allah itu tidak terbatas, saudara. Jadi jangan kita mengambil satu sikap bahwa saya harus begini gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena cinta Allah ini yang penuh dengan kuasa ini tidak bisa kita menyamainya, karena kuasa Allah itu besar dan itu haknya Allah dalam hidup kita. Kita baca aja firman Tuhan dulu. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini mengartikan bahwa Allah itu menurunkan Yesus Kristus sebagai cahaya kemuliaan yang kita tidak punya. Dan itu adalah gambaran cinta Allah, wujudnya Allah itu diberikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya menumpang semua yang dikatakan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai ke kitab Wahyu, itu penggenapan semua dan tidak ada yang lolos. Itu namanya wujud Allah dan menumpang segala yang ada dalam firman-Nya, penuh kekuasaan. Jadi saudara tidak bisa memilah atau memecahkan, oh ini untuk ini, itu tidak bisa. Tapi semuanya beruntun, saudara. Itu semuanya adalah kuasa Allah. Kejadian semua dari turun-temurun sampai ada mujizat sampai terjadi sebelum zaman Tuhan Yesus lahir, dia sudah dikatakan, saudara, dalam kitab Yesaya, bahwa nanti ada Sang Juru Selamat lahir di Bethlehem. Itu sudah terjadi. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah hidup kita, karena dia berkuasa atas hidup manusia. Dan Allah ingin supaya kita itu terpanggil, bukan karena dipaksa atau karena kepaksa atau karena kita yang mengatur, bukan. Karena kuasa Allah itu lebih besar dari hidup kita. Jadi kita sadar betul bahwa apapun yang terjadi itu adalah hak Allah. Tidak bisa kita berontak. Jadi mari kita menyadari dalam Ibrani 1 ayat 3 ini, sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu di tengah-tengah kita, dan gambaran wujud Allah itu ada menumpang firman-Nya dalam hidup kita, bahwa setiap firman yang keluar, setiap firman yang kamu baca, setiap firman yang kamu dengar itu adalah ada kuasanya. Mari kita mengimaninya. Kenapa? Karena Tuhan di sini katakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Berarti kalau kita mengikuti firman Allah, maka kita akan menjadi disempurnakan, disucikan hidup kita dari dosa-dosa yang tidak baik. Jadi makin hari kita makin apa? Percaya. Bukan makin ngedrop, makin ikut Tuhan makin sedih, makin ikut Tuhan makin kacau. Tidak. Karena ikut Tuhan makin sukacita. Ikut Tuhan memiliki kuasa. Ikut Tuhan memiliki kemuliaan Tuhan yang bersinar. Dan itulah yang harus kita miliki. Kenapa? Karena pada akhirnya selesai Tuhan mengadakan penyucian dosa itu, ia duduk di sebelah kanan maha besar. Maksudnya adalah dia perhatikan kita di tempat yang tinggi. Apakah kamu tetap setia kalau posisi kamu seperti ini? Ketika Ayub dibilangi itu, wah itu kan Musa, anak raja, pasti maulah. Ini sekarang kita bicara tentang orang yang nggak punya apa-apa. Siapa tadi? Ayub. Yang sederhana hidupnya.
Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Allah, wujud gambar Allah terjadi dalam rumah tangganya, dia makin membesar menjadi orang yang semuanya punya dan terkaya di desa itu. Tapi karena penguasa roh itu tidak ingin kita bahagia, maka anak-anaknya dibuat mursal semua. Dan tu nama Aolim. Allah tidak berkata, Ayub tak ambil semua anakmu. Enggak. Tapi setan yang bilang, tak ambil semua. Harta benda sudah diambil. Penyakit sudah dikasih. Sekarang ini anaknya tak ambil. Boleh enggak? Karena dua isi Allah Olim tahu bahwa hui segala yang ada dalam firmanku merasuk dalam hidupnya. Maka diizinkan itu semua terjadi. Sama, hidup kita tidak kekal, saudara. Amin. Jadi hidup yang tidak kekal itu sewaktu-waktu, kalau dua orang suami istri di ladang diambil salah satu, kita tidak boleh menyesal. Amin. Mungkin kita menjadi sedih, tapi itu penggenapan. Jadi kita harus menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita suatu saat akan dipanggil oleh Tuhan. Dan suatu perkara yang kita harus ingat bahwa selama kita memiliki kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah itu ada dan firman menumpang hidup kita, kita harus sadar bahwa semuanya itu yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Mungkin kita enggak bisa memahami kalau dua orang di ladang, satu diambil. Di mall ada dua, satu diambil, mungkin kita juga tidak bisa memahami, saudara. Tapi itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu penggenapan namanya. Tetapi sebelum terjadi itu, maka peperangan di dunia ini terjadi, di mana iblis dan manusia. Kan atusinma, mengapa Allah mengambilnya? Karena itu yang terbaik. Jadi mari kita juga belajar untuk mengerti, ya saudara, segala sesuatu yang kita sudah punyai itu, saudara, kita tidak boleh memperhalakan. Amin. Apapun yang terjadi, kalau sudah waktunya segala sesuatu pasti diserahkan kembali kepada yang empunya kerajaan surga. Kenapa? Karena pasti di sana ada kebahagiaan yang sangat tidak terbatas. Nah, ini adalah suatu kesaksian, saudara. Ketika saya melayani di suatu tempat, ya, dia itu menangis karena anaknya, mungkin saya sudah cerita atau belum, anaknya tuh hanyut di kali. Saya lupa kalinya, tapi besar memang. Terus suatu hari dia bilang gini, saya kok mimpi anak saya terus. Setiap hari minta makan. Karena anaknya itu sekitar masih umur 7 atau 8 tahun. Selalu nangis di bawah jendela karena dia memang sering ke situ. Hanya kita berdoa. Buku dibuka, itu memori. Karena ibu ini tidak terima kalau anaknya dipanggil. Akhirnya dia protes sama Tuhan. Gini loh Bu, tolong sampaikan pada Tuhan. Saya ini sudah pergi ke gereja, saya ini sudah melayani, saya ini sudah semuanya saya lakukan. Saya tidak pernah melanggar, saya berusaha. Kalau saya marah, saya selesaikan. Tapi mengapa anak saya yang saya cintai kok meninggal? Jadi anak itu 4, lakinya 1, yang 1 itu meninggal, yang perempuan ini enggak. Ya dia enggak minta meninggal, tapi kenapa satu-satunya laki-laki ini jagonya itu malah meninggal? Saya bilang, Ibu, kalian ini kan percaya pada Tuhan. Iya. Kenapa kalian kok enggak percaya bahwa kematian itu akan lebih kekal daripada kehidupan? Mana bisa, suaminya langsung berdiri, mana bisa? Itu anak yang dari kecil, aku lahirkan begini. Muara sudah. Terus saya bilang, iya, saya tahu, ya. Saya juga enggak meremehkan. Tapi kita berpikir lebih tenang. Allah itu maha tahu tidak? Ya aku tahu, Allah maha tahu. Gitu saja. Tapi sudah tidak mau ngadep saya, ngadep ke sana.
Terus kalau Allah Maha tahu, apakah Allah menginginkan anak yang dicintainya itu tiba-tiba mati nyangkut gitu? Diam aja. Coba dijawab. Ya enggak mungkin, bukan Allah Maha besar. Kan dia tahu lah itu anakku. Lah kenapa kok diambil? Itu aku cinta setengah mati itu. Yang gitu. Pagi siang malam aku ingat dia. Gara-gara dia aku jadi rajin kerja. Loh, puji Tuhan. Berarti anak ibu, anak bapak ini membawa keselamatan seluruh dunia. Seluruh keluarga. Buktinya bapak yang tadinya diem sekarang bekerja. Nah, saya sudah senang-senang bekerja, kenapa kok sekarang diambil? Sudah bapak yang sabar. Enggak, aku enggak terima. Itu saya. Terus dia, istrinya bisik saya enggak mau berdoa, enggak mau ke gereja, enggak mau pelayanan. Nah, terus kenapa Bu kerjaannya? Apa saudara? Kalau apa namanya itu? Burung tuh bisa omong. Jadi kayak nganuin burung tuh saya. Jadi dekukurku, geruk gitu. Pagi siang malam begitu. Saya bilang, sabar ya Bu, itu pelampiasan. Ya sudah, saya harus bagaimana, nangis istrinya. Sedih saya. Ya sudah Bu, berdoa aja, berserah sama Tuhan. Udah, saya pulang. Tapi hati saya gelisah gitu, saudara. Kenapa ya? Kok sampai kayak gini? Gitu. Hanya saya berdoa, saya minta waktu sama Tuhan supaya saya bisa menerangkan Bapak itu. Saya bukan pahlawan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya boleh. Kalau enggak, orang lain lagi. Hamba Tuhan lain atau dimanapun. Media apapun, kuasa Allah itu tidak terbatas, saudara. Jadi jangan mengharap, oh pasti ini, pasti itu. Enggak. Cintanya Allah itu tidak terbatas. Jadi dia pasti membawa kuasa mujizatnya. Saya percaya itu. Hanya saya nyanyi, menyembah, saya tidur. Tapi saya nggak bisa tidur. Saya ingat-ingat dia nangis di mana? Di bawah jendela. Kan nggak mungkin gitu loh. Karena saya nggak melihat sesuatu di situ. Bukannya saya bisa menilai gitu, tapi kan dalam hati saya nggak enak. Kenapa gitu? Akhirnya Tuhan bawa saya, saudara. Keluar aja kamu, tak tunjukin. Keluar saya. Begitu keluar, itu tadi saudara. Ternyata tempat kemah perhentian tuh indah sekali. Kayak di Firdaus. Jadi burung bisa ngomong, bulan, matahari juga, matahari tidak ada. Semuanya itu pokoknya terang benderang. Rumput-rumput bisa bicara, bisa memuji Tuhan. Hanya saya bilang, Tuhan, adakah anak itu di sini gitu loh. Tuh, ternyata dia main dengan malaikat tuh nyanyi gembira. Terus saya bilang, apakah dia terasa gitu loh malaikat? Kalau papa mamanya ini, mama papanya lagi berontak, tahu dia. Oh iya toh, iya tahu. Tapi dia enggak punya hak atau enggak bisa untuk bilang Tuhan, tolong ini papaku supaya ditunjuk aku seneng. Enggak bisa. Karena dengarkan sini, orang mati dan orang hidup sudah putus hubungan. Kenapa? Karena orang mati roh dan jiwanya dipersiapkan untuk akhir zaman. Itu sudah. Kalau orang sudah mati. Tapi kalau orang hidup masih ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Dan itu rohnya, kalau orang depresi, rohnya bisa keluar. Jiwanya tidak kemana-mana, tubuhnya tidak kemana-mana. Tapi rohnya yang bisa keluar. Itu kalau orang hidup. Tapi kalau orang mati tidak bisa kemana-mana, tubuhnya sudah jadi, maaf saja, jenazah. Ya sudah tidak bisa bernyawa. Tapi roh dan jiwanya tetap hidup. Nah ini sudah cinta Allah membawa kuasa mujizat. Akhirnya ditunjukin, lihat anak itu lari kemana? Nah, dia lari saya. Ada satu lorong gitu, lurus, tapi saya tidak tahu lorong itu apa. Jadi dia ada di situ aja, terus dia diem gini, diem. Jadi kayak dia itu pengen sekali masuk di situ. Lihat, perhatikan. Lalu malaikatnya datang, ada beberapa malaikat datang. Jangan ke situ nak, kamu jangan ke situ. Terus saya tanya, itu apa? Kamu lupa, itu namanya lorong maut. Oh, dulu pernah kan kamu tak ajak waktu koma? Iya sih, saya ingat, baru ingat saya.
Lorong maut itu adalah kuasa mujizat Allah juga. Kenapa? Karena lorong maut ini diberikan, memang ditanda supaya penguasa-penguasa kegelapan itu tidak akan mengganggu, tetap di situ, tidak akan masuk ke kemah perhentian. Demikian juga orang yang mati tidak boleh masuk ke situ. Loh, mana bisa orang mati masuk ke situ? Bisa. Lihat aja anak itu, punya keinginan apa? Dia mau masuk situ. Kenapa? Karena dia tahu lorong maut itu menuju ke dunia. Lah terus siapa Tuhan? Bilang ngono, jangan sampai kamu berontak. Kalau kamu berontak, dia tidak akan bisa selamanya untuk masuk dalam kemah perhentian sampai menunggu kiamat tiba. Namamu tidak tercatat di sana karena kamu sudah berontak dengan Allah. Lah serem Tuhan. Ya sudah, itu yang harus kamu sampaikan. Waduh, ya apa ya Tuhan, ya sudah hikmatmu kayak Musa. Aku tidak pandai ngomong Tuhan, kata Musa. Tak kirim kamu Harun. Nah sekarang siapa yang dikirim? Tidak ada Harun di sini. Tuhan memperlengkapi dengan bukan urap-urap, urapan Allah di lidah saya. Sehingga saya begitu amin, saya cepat pagi. Pagi sekali saya sudah permisi, salam. Oh ya silakan masuk Bu Pendeta. Ada kabar apa? Enggak apa-apa, saya ingin memuji-muji Tuhan. Saya enggak bisa langsung, gitu enggak. Nyanyi muji Tuhan, terus si laki-laki itu lari sana. Saya tanya, kenapa kok kesana kesini? Dia tuh mau tanya, saat sungguhnya anak itu sudah masuk surga apa enggak, katanya gitu. Saking dia gengsi. Oh iya, coba undang dia untuk nyanyi. Yolek mau. Saya enggak berani. Loh, aku sudah ngurapi kamu loh. Kayak Harun. Oh iya, lupa saya. Ya. Pak, maaf Pak. Bisa Bapak duduk di sini, kita nyanyi-nyanyi. Oh iya. Tujuan dia, kenapa dia mau? Enggak tahu. Malaikat bilang, kenapa dia mau? Enggak tahu. Tujuan dia, nanti salah satu lagu, nanti dia tanya, anakku masuk surga apa enggak? Bisa aja loh. Tunggu aja, bener dah. Dia nyanyi, ku mau cinta Yesus, dah habis ya Bapak. Begitu habis lagunya langsung bilang, anakku masuk surga apa enggak? Loh, tepat omongan Tuhan. Tuhan ajaib. Tuhan baik. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Kuasa mujizat itu terjadi di tengah-tengah kita. Walaupun Ibrani 1 ayat 3, coba perhatikan. Di situ gambarnya. Ibrani 1 ayat 3. Di sebelah kiri ini adalah ada burung, ada segala macam, tapi di bawah ini manusia sudah tidak karu-karuan. Tapi di atas walaupun pembaraan ada, di mana-mana ada cobaan, tantangan ekonomi, penyakit segala macam, tapi kepak sayap kemuliaan Allah itu tetap menjagai dunia ini. Amin. Amin. Sudah percaya? Tuhan jaga kita. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Ya. Jadi sekalipun kamu mungkin di dalam pekerjaan kamu gagal, apakah kepak sayap akan mingkup? Akan tidak mau jaga kamu? Tidak, dia tetap jaga. Dan pasti dia berkata, bersabarlah kamu. Demikian juga hidup kita. Jangan kita ceroboh. Akhirnya pada waktu dia bisa masuk surga, sudah masuk surga anakku, kita doa ya. Saya tidak bilang, ini anakmu, dan doa. Begitu doa dibuka kronologinya. Bapak ini cinta banget sama anaknya, diciumi per jam. Dia itu bisa semangat hidup karena anak ini. Sekarang anak ini sudah 5 tahun kok tambah diam. Itu kecewa betul-betul. Hanya dibuka kronologinya. Kenapa anak ini diambil lebih dulu? Karena dia punya kanker, saudara. Dan kanker itu tidak bisa diselamatkan karena daging di dalam paru-parunya dia itu tumbuh besar sekali. Jadi kalau dia sampai mati, anaknya tidak percaya Tuhan. Loh, kenapa anak 5 tahun bisa tidak percaya Tuhan? Karena dari didikan orang tua. Halo, dari siapa? Didikan orang tua. Tidak pernah ngajar sembahyang, tidak pernah apa-apa. Jadi mainnya di kali, sama di hutan. Ketemu sama siapa? Malaikat. Sama setan. Jadi kalau tidur mimpinya setan. Maka daripada itu Tuhan berkata, hari ini juga aku akan membawa dia ke sekolah minggu. Dibawa sekolah minggu 1 bulan. Dia bilang nangis. Makanya dia bilang si suaminya, 1 bulan dia cinta Tuhan, dia cerita Tuhan Yesus begini-begini.
jelek ketek, anakku diambil. Nah itu saudara. Kita tidak tahu kronologinya orang, tapi kita sudah menyalahkan Tuhan dan hamba Tuhan. Mari saudara, kita belajar sabar ya, menerima kenyataan ini apa adanya. Amin. Suatu saat kita pasti berpisah, suatu saat kita juga pasti bertemu. Amin. Hanya anak ini tadi, papanya tadi bilang, terus bagaimana ya? Saya harus bagaimana? Ya sudah, kita berdoa aja Pak. Begitu dia berdoa, dibuka kronologinya, dia bilang, kamu jangan memperhalakan anakmu. Anak ini titipan. Kamu sudah memelihara sampai 5 tahun itu bagus. Tapi lihatlah di paru-parunya. Itu semuanya rusak. Kenapa? Karena kamu perokok dan peminum. Uang itu. Tapi Tuhan bilang, menyesal di akhirnya itu percuma. Sekarang ini Benono, kamu nanti akan punya anak lagi. 2 perempuan-perempuan. Nah dari situlah dia mulai, nah itu saudara. Jadi semua itu ada sebab akibat juga. Tapi bukan karena sebab akibat itu terus mati, enggak juga. Karena memang anak itu memang umurnya sampai di situ. Sudah tahu, paham maksudnya? Jadi hidup manusia tidak ditentukan oleh hamba Tuhan atau oleh siapapun. Tapi hamba Tuhan hanya mendoakan. Semuanya didoakan. Musa mendoakan bangsa Israel. Siapa lagi? Daud mendoakan rakyatnya. Siapa lagi? Semua mendoakan. Tapi intinya adalah hidup bersama Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Jadi kuatkan imanmu karena Tuhan punya rencana. Akhirnya Bapak itu tadi mau berkata, baiklah aku ikhlas. Begitu ikhlas saudara, semuanya plong. Dia sukacita, dia bahagia. Kemudian apa yang terjadi saudara? Dia bilang bahwa aku melihat anakku sedang bermain dengan malaikat. Hanya istrinya memeluk suaminya dan dia bilang, terima kasih ya, engkau sudah menguatkan saya. Amin. Kita lihat ini gambar yang ketiga. Cahaya kemuliaan Allah yang terang. Gambar wujudnya yang agung dan mulia. Marilah kita bersujud di hadapannya, mengakui kemuliaan dan keagungannya yang tiada tara. Izinkan firman-Nya membimbing langkah kita menuju kehidupan yang diberkati dan kemuliaan kekal. Jadi gini, cahaya kemuliaan Allah itu sangat terang dan wujud gambarnya itu agung dan mulia. Itu kudus dan sakral, saudara. Marilah kita sujud. Kita sujud itu bukan sujud gini, tapi kita mulai mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan, mengakui kemuliaan dan keagungan itu tiada taranya. Izinkan apa? Firman itu membimbing setiap langkah kita. Apa yang kita dengar kita lakukan. Apa yang kita dengar kita praktekkan dalam hidup kita. Itu akan menuju kehidupan yang diberkati dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik ya saudara. Kenapa? Karena gambar ini menunjukkan suatu anugerah yang luar biasa. Titik terang itu tidak ada di dunia. Yang ada adalah Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Kepak sayap ini diberikan cuma-cuma untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Jalan Tuhan itu indah pada waktunya dan saatnya tiba segala sesuatu pasti nyata di pemandangan Allah. Kenapa? Karena Allah membuka jalan dan memberkati dan memberikan jalan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Amin.